Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan selalu beserta dan menolong kita dalam beraktivitas. Kembali kita akan belajar dan merenungkan pengajaran dari Katekismus Heidelberg. Sebelumnya mari kita berdoa memohon kekuatan, pertolongan, hikmat dari Allah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dan sapa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Pada hari ini kembali kami mau belajar, mengerti kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau memberikan kepada kami pencerahan, iluminasi, pengertian, dan juga kemampuan menjadi pelaku kebenaran-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau yang menyertai pemberitaan kebenaran-Mu ini, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pertanyaan yang ke-55 yang diajukan oleh Katekismus Heidelberg untuk kita baca dan renungkan. Demikian pertanyaannya. Apakah yang kamu mengerti dengan persekutuan orang kudus? Jawabannya pertama, bahwa orang-orang percaya semua dan satu demi satu sebagai anggota-anggota dari Kristus adalah pengambil bagian dari Dia dan dari segala harta dan karunia-Nya. Yang kedua, bahwa setiap orang harus mengetahui bahwa dirinya sendiri berkewajiban untuk menggunakan karunia-karunia-Nya dengan siap dan sukacita bagi kepentingan dan keselamatan anggota-anggota lainnya. Dari pertanyaan dan jawaban ini memberikan kepada kita gambaran untuk kita renungkan arti daripada kehadiran kita sebagai anggota persekutuan orang-orang kudus. Kita disebut orang-orang kudus bukan karena kita lebih baik, lebih benar, lebih suci daripada dunia dan orang-orang dunia, tetapi karena darah Yesus yang sudah dinyatakan di atas kayu salib, dicurahkan menebus kita, menyucikan kita, dan menguduskan kita. Sehingga kita memiliki status orang kudus. Bukan karena saya, Bapak, Ibu, dan Saudara melakukan hal yang benar, yang berkenan, dan yang baik, tetapi karena kita diberikan anugerah, kasih karunia, belas kasihan. Di dalam kekuatan darah Yesus itulah kita disebut orang-orang kudus. Dan setiap orang kudus memiliki ikatan persekutuan di dalam Kristus. Dan persekutuan orang-orang kudus disebabkan karena setiap orang itu diperkenan olehnya mendapatkan kekuatan, hikmat, bijaksana untuk bersekutu, yang tentunya dipimpin, dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita lihat dan simak apa yang menjadi jawaban ini yang dapat kita telusuri lebih mendalam dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 24, 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27, dan 1 Petrus pasal yang pertama. Tentulah kita tahu kita perlu dan penting membangun sebuah persekutuan. Bukan hanya di dalam denominasi, aliran, atau organisasi kehidupan gerejawi kita, tetapi dengan semua orang di sepanjang abad, di segala tempat yang benar-benar ada dan diam di dalam Kristus. Orang-orang percaya yang secara menyeluruh dan satu persatu adalah anggota tubuh Kristus yang mengalami dan menikmati harta kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa kita. Karena itu kita adalah brothers and sisters in Christ. Kita bersaudara di dalam Kristus. Kita adalah umat Allah yang memiliki ciri khas, identitas, yaitu sebagai saudara di dalam Kristus. Bukan hanya
di sini, tapi sampai selamanya. Di mana dalam persekutuan itu kita memiliki kewajiban, tanggung jawab untuk saling mengisi, mengasah, mengasuh, memperlengkapi, membangun satu sama lain melalui karunia-karunia yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Dan dengan demikian, kita tidak berkarya sendirian. Orang-orang kudus yang dipersekutukan oleh Roh Kudus menjunjung tinggi hidup bersama di dalam Kristus, di dalam kasih dan kebenaran. Di mana kita adalah ranting-ranting yang dilekatkan, dibawa, ditarik, ditantolkan kepada pokok anggur. Kita bukan siapa-siapa tanpa Kristus dan karya Roh Kudus. Dan kita sebagai orang yang diberikan tanggung jawab dan kewajiban, kita menolong orang, membangun sesama dengan penuh sukacita, bukan dengan terpaksa atau untuk kepentingan diri sendiri. Andai kata ada seseorang yang diberikan karunia berkhotbah, karunia menafsir Alkitab, karunia bermazmur, memuji Tuhan, berpuisi, menulis buku, mengajar, bahkan banyak karunia-karunia lain yang diberikan Roh Kudus untuk kita pakai, kita saling membangun. Bukan saling menghujat, saling menciderai, saling menyakiti. Itu bukan orang-orang yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Karena kita berbeda karunia yang diberikan, kita juga saling menghargai dan menganggap yang lain sama pentingnya. Dan kita bersyukur bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk saling memberikan pertumbuhan, bukan saling menjatuhkan. Andai kata ada anggota tubuh Kristus, teman-teman saudara kita yang mengalami pergumulan, kesulitan, bahkan kesusahan di dalam suatu pekerjaan, pelayanan, di rumah atau dimanapun, kita yang diberikan karunia lebih daripada mereka, kita yang diberikan karunia yang khusus lebih daripada teman-teman saudara kita harus memberi yang terbaik. Misalnya seperti ini, saya tidak punya kemampuan untuk memuji Tuhan dengan suara yang terbaik. Saya juga tidak punya kemampuan yang cukup untuk berkhotbah, membawa berita Injil kepada banyak orang. Tetapi dengan apa yang saya miliki, pengetahuan, pengalaman, bahkan keberanian untuk mau direkam, mau menyampaikan firman, itulah yang saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada banyak orang yang jauh lebih pintar, lebih cerdas, lebih hebat dari saya. Pastilah banyak. Tetapi mari kita saling mendukung. Simpelnya adalah bagikan kebenaran firman. Bagikan pengalaman hidup di dalam Kristus. Bukan pengalamannya yang ditonjolkan, tetapi Kristusnya yang diutamakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, dengan prinsip-prinsip dasar sebagai seorang yang ada di dalam persekutuan orang-orang kudus, mari kita bergandengan tangan. Together is better. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami sudah merenungkan, belajar dari Katekismus Heidelberg, bahwa kami sebagai orang-orang kudus yang dikuduskan bersekutu di dalam Kristus untuk menyatakan kasih-Mu dan kebenaran-Mu. Ada banyak tanggung jawab dan kewajiban kami di antara kami untuk saling membangun, saling menolong, saling memberi. Jangan biarkan kami terpecah oleh keegoisan dan kesombongan kami atau keangkuhan kami. Ajar kami melihat keunikan dan menghargai apa yang Roh Kudus berikan kepada setiap orang percaya. Memang kami berbeda dalam berbagai hal, tapi Tuhan menyatukan kami karena kami adalah saudara di dalam Kristus. Terima kasih Bapa untuk pengajaran hari ini. Setiap kami yang mendengarkan video ini, kiranya semakin mencintai Tuhan, semakin menunjukkan persekutuan yang indah di dalam Kristus. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.